Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas ITP 2019A dengan stambuk Q1A1 19044 dari Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berasal dari sebuah jurnal penelitian yang berjudul Penambahan Sumber Karbon pada Media Limbah Nanas dalam Pembuatan Protein Sel Tunggal Biomasa Saccharomyces cerevisiae dalam Jurnal Riset Biologi dan Aplikasinya dengan volume 2, nomor 2 tahun 2020. Yang mana penelitian ini dilakukan oleh Anggi Nurmalasari dan Sinta Maharani. Langsung saja kita masuk pada slide pendahuluan. Protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar dan murni yang berasal dari mikroorganisme uniseluler atau multiseluler. Contohnya itu seperti bakteri, ragi, jamur, alga, dan protozoa. Protein sel tunggal itu merupakan produk biomasa sel kering atau mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pangan dan pakan. Dan dalam penelitian ini, mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini banyak mengandung vitamin, terutama vitamin B kompleks dan mineral, sehingga sangat baik sekali jika dikonsumsi sebagai suplemen makanan bagi manusia dan hewan. Kandungan protein dari Saccharomyces cerevisiae 45% lebih tinggi dari protein kedelai, yaitu sebesar 35%. Protein sel tunggal dapat diproduksi dengan beberapa substrat yang berbeda-beda. Di sini ada substrat konvensional, yang mana contohnya adalah seperti pati, molase, buah, dan limbah sayuran yang telah digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal. Kemudian ada substrat monosakarida dan disakarida yang banyak digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal. Alasannya karena monosakarida dan disakarida ini merupakan substrat mikroba alami dan merupakan bahan baku terbarukan. Selanjutnya yaitu limbah nanas. Limbah nanas ini terdiri dari limbah kulit dan limbah batang nanas. Limbah atau hasil samping nanas itu masih terbatas pemanfaatannya dan biasanya dibuang begitu saja. Lalu kulit nanas mengandung nutrisi yang meliputi air sekitar 84,50%. Kemudian ada gula pereduksi sebesar 6,62%, ada protein sebesar 6,4%, dan serat kasar sebesar 16,7%. Dan kandungan gula pada kulit nanas ini itu digunakan dalam pembuatan protein sel tunggal. Sedangkan sumber karbon yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah fruktosa dan sukrosa, yang mana fruktosa ini merupakan salah satu karbohidrat monosakarida, sedangkan sukrosa merupakan salah satu karbohidrat disakarida. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis sumber karbon terhadap pH, berat carrying cell, dan kandungan protein pada pembuatan protein sel tunggal. Selanjutnya itu bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan protein sel tunggal itu adalah kulit nanas sebagai sumber Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada sukrosa, fruktosa, media PDA, aquades, amonium sulfat, monopotasium fosfat, magnesium sulfat, kalsium klorida, asam asetat, tembaga sulfat, air, dan natrium kalium tartarat. Dan untuk bahan yang digunakan dalam uji analisis protein sel tunggal adalah albumin serum sapi. Ada juga larutan standar sebanyak 5 mg per liter. Kemudian ada larutan biuret dari kalsium klorida, asam asetat, tembaga sulfat, air, dan natrium kalium tartarat. Juga ada larutan natrium hidroksida sebesar 30%. Untuk alat yang digunakan dalam pembuatan protein sel tunggal ini adalah autoclave, shaker inkubator, Erlenmeyer 250 ml, spirit burner, laminar airflow cabinet, screw tube, loop needle, dan micropipette. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis protein sel tunggal adalah pH meter, sentrifugasi, timbangan analitik, oven, desikator, spektrofotometer UV vis, dan cuvette.
Selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan protein sel tunggal. Dalam pembuatan protein sel tunggal ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu isolasi Saccharomyces cerevisiae. Pada tahap ini, ragi kering instan yang mengandung Saccharomyces cerevisiae ditambahkan 9 ml aquades steril, kemudian diencerkan hingga 10⁻⁻⁶. Dan untuk mendapatkan koloni tunggal, dilakukan pengenceran agar pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae tidak terlalu padat. Lalu inokulum pada 10⁻⁻⁴ sampai 10⁻⁻⁶ pengenceran dikultur pada media PDA menggunakan metode miring. Kemudian 2 inokulum digoreskan secara merata pada permukaan. Lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Tahap kedua yaitu pembuatan media limbah kulit nanas. Pada tahap ini, limbah kulit nanas sebanyak 500 gram dicuci bersih, kemudian diblender dengan aquades 500 ml selama 2 menit dengan kecepatan blender 21.000 rpm. Larutan nanas disaring menggunakan kain saring, lalu filtratnya diambil dan dipasteurisasi pada suhu 61 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan. Tahap ketiga yaitu pembuatan starter. Starter dibuat dengan menggunakan sumber karbon sebanyak 20 gram fruktosa atau sukrosa, kemudian dilarutkan dalam 100 ml aquades. pH larutan diatur menjadi 5 dengan menambahkan 1 normalitas asam asetat, 0,1 gram nutrien amonium sulfat, 0,1 gram monopotasium fosfat, 0,05 gram magnesium sulfat, 0,01 gram natrium klorida, dan 0,01 gram kalsium klorida. Setelah itu, larutan disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah suhu larutan kurang lebih mencapai 29 derajat Celcius, kultur murni dari Saccharomyces cerevisiae yang telah diisolasi dimasukkan ke dalam 2 koloni jarum OC ke dalam larutan, kemudian difermentasi menggunakan inkubator goyang selama 2 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tahap proses fermentasi. Pada tahap ini, larutan kulit nanas sebanyak 135 ml ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, pH larutan diatur menjadi 4,5 dengan penambahan 1 normalitas asam asetat. Kemudian disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah suhu larutan kurang lebih 29 derajat Celcius, larutan tersebut ditambahkan 15 ml starter dan difermentasi selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Selanjutnya, ada metode tes yang akan dilakukan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah pengukuran pH media, yang kedua yaitu pengukuran berat carrying cell, dan yang ketiga adalah analisis kadar protein menggunakan metode Biuret. Dalam pengukuran pH media, di sini pengukuran pH media kontrol, media fruktosa dan media sukrosa dilakukan pada jam ke-24, 48, dan 72 jam menggunakan pH meter yang telah disterilkan menggunakan desinfektan. Kemudian, pengukuran berat carrying cell. Media sampel sebanyak 50 ml disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Lalu, endapannya diambil dan dipindahkan ke dalam cawan, kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah kering, sel diekstrasi dengan cara dikerok, kemudian sebelum yang dihasilkan ditimang berat carryingnya dan dianalisis kandungan proteinnya. Dan untuk analisis kadar protein metode Biuret, dalam hal ini kadar protein diukur dengan metode Biuret menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 550 nanometer. Masuk pada slide berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama itu mengenai pengaruh pengukuran pH. Tabel ini yang terpampang pada layar itu menunjukkan bahwa selama waktu fermentasi
yaitu 24, 48, dan 72 jam, media yang tidak ditambahkan sumber karbon atau yang berkode kontrol memiliki pH media paling tinggi dibandingkan media yang ditambahkan fruktosa dan sukrosa. Lalu selama fermentasi 0-24 jam, semua media mengalami penurunan pH. Saccharomyces cerevisiae memiliki waktu generasi 2 jam, sehingga selama 20 jam fermentasi, mikroorganisme ini telah mengalami proses penambahan sel dan telah memasuki fase pertumbuhan logaritmik. Dan selama 24 jam hingga 48 jam, fermentasi terjadi penurunan pH untuk masing-masing media tumbuh. Selama fermentasi, Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim zimase dan invertase. Dalam kondisi aerobik, enzim zimase akan memecah sukrosa menjadi monosakarida. Dalam hal ini adalah glukosa dan fruktosa. Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran berat kering sel. Tabel ini yang terpampang pada layar menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan khusus dari hasil analisis berat kering sel terhadap waktu fermentasi. Berdasarkan analisis data rancangan acak lengkap, untuk berat kering sel, penambahan sumber karbon berpengaruh sangat signifikan terhadap berat kering sel. Kemudian waktu fermentasi tidak mempengaruhi berat kering sel. Lalu berdasarkan analisis DMRT, diketahui bahwa waktu fermentasi Saccharomyces cerevisiae pada media fruktosa dan sukrosa tidak berbeda nyata. Sedangkan pada media kontrol, waktu fermentasi 48 jam menunjukkan perbedaan berat kering yang sangat nyata dengan lama fermentasi 24 dan 72 jam. Selain itu, penambahan karbon fruktosa dan sukrosa pada media fermentasi berbeda nyata dengan media kontrol. Berat kering sel optimum pada media fermentasi dengan penambahan fruktosa adalah 0,4203 gram, sedangkan berat kering sel terendah pada media kontrol adalah 0,2168 gram. Selanjutnya yaitu analisis kadar protein menggunakan metode Biuret. Tabel yang terpampang ini menunjukkan bahwa kandungan protein sel media fruktosa cenderung menurun selama waktu fermentasi. Sedangkan kadar protein sel dari sukrosa dan media kontrol meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data rancangan acak lengkap kandungan protein, penambahan sumber karbon berpengaruh nyata terhadap kadar protein sel. Lalu waktu fermentasi juga mempengaruhi kadar protein sel secara signifikan. Sedangkan analisis uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa kadar protein sel antara media kontrol, fruktosa dan sukrosa tidak berbeda nyata. Namun, kandungan protein media kontrol fermentasi 72 jam berbeda dengan media lainnya. Kandungan protein optimum pada media kontrol adalah 107,8 mg per liter, sedangkan kandungan protein terendah pada media fruktosa adalah 69,08 mg per liter. Slide berikutnya adalah kelebihan memproduksi protein sel tunggal biomasa Saccharomyces cerevisiae. Jadi produk yang dihasilkan dari protein sel tunggal biomasa Saccharomyces cerevisiae banyak mengandung vitamin, terutama vitamin B kompleks dan mineral, sehingga sangat baik dikonsumsi sebagai suplemen makanan bagi manusia dan juga hewan. Presentasi Saccharomyces cerevisiae untuk kandungan proteinnya juga 45% lebih tinggi dari protein kedelai, yaitu 35%. Jadi, berdasarkan hasil-hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan karbon fruktosa dan sukrosa pada starter mempengaruhi produksi protein sel tunggal, pH media fermentasi, dan berat kering sel. Kemudian, penambahan karbon tidak berpengaruh terhadap kandungan protein, dan sumber karbon berupa fruktosa dapat meningkatkan berat kering sel yang dihasilkan, sedangkan sukrosa dapat meningkatkan kandungan protein sel kering yang dihasilkan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dalam video presentasi kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.